guys, assalamualaikum. Balik lagi di Buye Channel. Baik guys, senang rasanya bisa kembali lagi menyapa kalian semua. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini guys, saya memiliki sebuah penjelasan seputaran permasalahan kulkas inverter. Berbagai macam permasalahan di kulkas inverter, di mana konten ini saya angkat berdasarkan tanya jawab dari kalian ya. Dan menurut saya ini sangat penting dan saya publikasikan secara mendetail atas semua video-video saya yang sudah saya buat sebelumnya guys. Jadi di sini saya memberikan podcast dengan praktek yang sudah saya lakukan sebelumnya. Jadi kalian bisa cek nanti linknya langsung di atas ya guys. Di sini ada yang bertanya kepada saya, "Bang, bagaimana nih Bang? Saya mendapati permasalahan di kulkas inverter yang mengalami permasalahan dia kompresornya tidak hidup Bang. Dan juga tidak ada kedipan error di PCB modul. Bagaimana cara mengetahui kerusakannya dan apa permasalahan dari kulkas inverter tersebut Bang?" Jadi kita bahas di sini dia kulkas inverter LG ya. Jadi kulkas inverter LG itu saya ingin bercerita kepada kalian. Biasanya kalau kulkas inverter LG dia mengalami permasalahan, dia akan menimbulkan error. Mau error kedip 1, kedip 2, 3, 4 sampai 6. Dan kalian bisa mengecek kedipan error itu di belakang bodi kulkasnya. Biasanya LG memberikan informasi apabila terjadi error pada kulkas, keterangan errornya dan cara perbaikannya ya. Contoh misalnya kedip 3 ada kompresor yang bermasalah, kedip 2 ada sensor yang bermasalah, dia pasti memberikan informasi permasalahan guys. Jadi, di sini saya akan menjawab pertanyaan saudara kita, teman kita. Dan di sini saya memiliki beberapa kasus pada video yang sudah saya buat sebelumnya. Pada video yang pertama saya akan letakkan linknya di atas. Di situ dia terindikasi kompresor tidak hidup, ya kan? Pada video itu. Jadi setelah saya lakukan pengecekan, ternyata ada permasalahan kedip 6 pada LED ya. Jadi cara mudahnya untuk mengetahui permasalahannya, kita lepas beban dari kulkas tersebut. Jadi kita lepas bebannya, kita cokkan ulang, lalu kita ukur tegangan di output kompresornya. Jadi apabila output kompresornya mengeluarkan tegangan AC, berarti indikasi error tersebut disebabkan karena kompresornya. Jadi pada video tersebut kasusnya jelas permasalahannya di kompresornya juga ya. Karena PCB-nya dia mengeluarkan tegangan. Itu kasus pertama. Jadi perbaikannya tinggal kita mengganti kompresornya, PCB-nya bagus. Dan pada kasus yang kedua juga, saya akan memberikan linknya di atas. Dimana saya mendapatkan kasus kulkas inverter, kompresornya pun juga tidak hidup, ya kan? Tetapi setelah saya cek, saya menceritakan pada kasus video ini ya guys. Kalian bisa cek langsung nanti videonya di atas. Setelah saya lakukan pemeriksaan, ternyata ada permasalahan juga di kompresornya, di mana saya ukur tahanan di kompresornya, UVW-nya ada satu spool yang tidak ada tahanannya, menandakan ada tahanan yang putus. Jadi informasi yang diberikan PCB modul benar, ada masalah indikasi permasalahan di kompresor. Dan itu pun jangan kita jadikan acuan 80%. 20%-nya lagi kita ukur tegangan output pada PCB-nya. Kita takutkan nanti dua-duanya rusak. Mungkin karena listrik tidak stabil, PCB rusak, kompresor rusak. Makanya apabila kita sudah memvonis kompresornya, ukur juga output tegangan pada PCB-nya. Minimal dia harus keluar tegangan AC ya guys. Itu pada kasus yang kedua. Dan di sini saya menceritakan kasus pada freezer yang dia kompresor mati, ya kan? Dan tidak ada error kedip. Ternyata setelah saya melakukan pemeriksaan, saya akan letakkan juga linknya di atas. Ternyata ada kerusakan di modul PCB-nya. Tetapi dalam video itu saya tidak ada menunjukkan cara mengukurnya ya. Tetapi saya ada mengukurnya sempat kemarin itu. Dia tegangannya nggak ada keluar juga guys, 0. Saya cokkan kulkas freezer itu, tidak ada respon sama sekali, kompresor tidak hidup, error kedip tidak hidup. Jadi ternyata permasalahannya di PCB modulnya. Jadi inti pembahasan kita pada podcast ini, apabila kalian mendapatkan permasalahan kulkas inverter LG yang problemnya dia kompresornya tidak hidup, ini catat ya guys, bawahi.
Coba kalian cek terlebih dahulu di modul PCB, apakah ada error atau tidak guys. Kalau ada error, berarti udah jelas terindikasinya, kita tahu di mana permasalahannya. Tinggal kita memastikan PCB-nya dengan mengukur tanpa beban, apakah tegangannya keluar ya kan guys. Tapi apabila PCB tidak ada respon sama sekali, kompresor tidak hidup, PCB tidak ada mengeluarkan light kedip, ini saya akan menjawab pertanyaan teman kita tadi ya. Bagaimana bang, kulkas inverter LG, kompresor tidak hidup, PCB pun tidak ada respon error. Caranya, lepas dulu bebannya, beban kompresornya dilepas, ukur tahanan dulu kompresornya. Apakah ketiga spoolnya tahanan itu sama? Apabila UVW-nya sama, berarti kita bisa pastikan 80% kompresor bagus. Tapi kalau dia tahanannya berbeda, ada satu spool yang tidak terhubung, berarti kompresornya rusak. Tapi biasanya kalau dia nggak kedip, biasa kompresor bagus tuh ya guys. Cara memastikan PCB itu gampang, ya udah kita kita ukur output dari tegangan PCB ke kompresornya. Apabila AC-nya ada, berarti permasalahannya PCB bagus. Tapi kalau misalnya tegangan pun nggak ada sama sekali keluar ke output kompresornya, berarti permasalahannya jelas di modul PCB-nya guys. Jadi saya harapkan podcast singkat ini bisa menambah wawasan kita seputaran permasalahan kulkas inverter LG ya. Di sini saya membuat podcast ini juga untuk mengangkat video saya sebelumnya supaya kalian juga bisa mengetahui dan memberikan tips mudah bagaimana cara menangani kulkas inverter ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan guys. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Semoga video ini membantu kalian dan juga bermanfaat untuk kalian. Saya harapkan kalian sudah klik tombol subscribe dan aktifin notifikasinya sehingga kalian tidak pernah ketinggalan nih video-video terbaru dari Buya Channel. Dan apabila kalian masih punya banyak pertanyaan, bisa kalian klik langsung di kolom komentar. Kita akan bahas semampu kita. Yang pastinya kita saling sharing, saling berbagi karena berbagi itu indah guys. Oke? Saya harapkan kalian support channel ini dengan like, klik tombol subscribe ya guys. See you in the next time video. Sampai jumpa.